Oke, kembali lagi di Total Politik. Dan kita Udah sudah kayak udah bersama orang yang ada lagunya. apa tuh? Laksmana Raja. Laksamana baju merah ini Iya. gimana? Pak, siapa dia? Laksamana Soekardi. Iya. Iya, udah. Orang ditunggu-tunggu, Pak, sekarang, Pak. Apa kabar nih? Ya, Baik ya. beginilah, Pak. Kabar ini kan relatif ya, Pak ya. Namanya kerja kan. Iya. Gimana, Pak? Baik. Melihat Alhamdulillah. cuaca, Bapak termasuk yang dimain-mainkan atau gimana? Yang kita kalau main siapa yang dimainkan gitu kan? Mainan politik, mainin rakyat apa mainin siapa gitu. Jadi seru lah. Nah, kalau ada orang mengajak Bu Mega bergabung sekarang, Pak, PDI bergabung sekarang, ini dimain-mainkan ini maknanya apa menurut Bapak dalam konteks ini? Gua mainin dulu gitu maksudnya. Iya. Ya. Ya saya juga kaget ya lihat Mbak Mega seperti itu pidatonya, karena pada inti pidatonya kan komplain, mencerca ya, dan benar-benar mengkritik pemerintah yang sebetulnya PDIP juga berada di dalam pemerintah itu, tapi kritikan itu keras dan nampak jelas gitu loh arahnya kemana. Nah lalu kesimpulannya mau dimainkan dulu gitu ya. Ada sesuatu di balik pernyataan itu. Kenapa gitu loh. Ya kan? Normalnya gimana? Ya mestinya kalau berlanjut ya berlanjut sesuai dengan signal-signal yang diberikan dalam pidato itu. Oh, karena signalnya keras. Oh ya, ya. Harusnya ujungnya kesimpulannya juga sama dengan signal-signalnya gitu, Pak. Iya, lo kayak kalau main lagu nyanyi rock terus penutupannya dangdut gitu kan nggak lucu dong. Ya, Nggak mungkin sinkron. aja cocok cuma mengejutkan, Pak. Iya. Fusion. Fusion ya. Ya buat apa dimainkan gitu kan, istilahnya siapa yang dimainkan, ya kan? Atau kalau menurut analisa yang independen, there is something behind the decision yang masih Gantung. membuat dia ragu-ragu gitu. Oh, Bu Mega ragu menurut Pak Laks. Menurut saya dengan tidak konsisten antara intro dan refrain lalu kesimpulannya kan dari lagunya itu ada keraguan-raguan besar. Karena jadi oposisi itu tidak mudah. Saya kan berulang kali mengatakan, are you ready to be opposition di dalam politik? Apalagi politik yang di Indonesia dan di negara lain juga sama. Sekali kita ada di oposisi, privilege-nya hilang. Ya, privilege-nya hilang, tapi defensif. Defensif juga susah, karena kekuasaannya udah hilang. Nah, kalau kita nggak ada masalah, it's okay aja gitu loh. Tapi kalau banyak masalah, orang masuk oposisi, apalagi bekas dari pemerintahan berkuasa, itu kan nggak gampang. Itu yang saya lihat Mega dengan PDIP-nya pada saat ini masih ragu-ragu gimana nasib lingkarannya nanti kalau jadi oposisi. Saya langsung juga teringat pada tahun 97-an ketika Megawati protes ya pemilu, menolak hasil pemilu tahun 1997, ya saya, Eros Jarot dan beberapa teman-teman yang menyiapkan pidato dan mengatur acaranya itu tidak ada penutupan yang dimainkan gitu. Ya. Karena memang masih murni kita ini, belum lahir seperti bayi yang belum ada dosanya gitu loh. Ya, saya jadi teringat aja pada saat itu. Dan pada saat itu kita di luar pemerintah. Ya. Lalu kita tidak ada hubungan ngangkat hakim-hakim ya,
KPU juga. Nah, sekarang yang mengangkat, maksud saya PDIP kan sudah hampir 30 tahun di pemerintah, 3 kali berkuasa, ya kan? Berarti menguasai DPR. Tugas DPR adalah sebagian besar tuh memilih hakim agung, hakim MK, KPK, BPK, semua kan dipilih di sana. Jadi sebagai partai yang fraksi yang terbesar berpengaruh sekali. Beda dengan tahun 97, kami dulu tidak punya akses seperti itu. Nah, sekarang dengan ada yang kekalahan dan keputusannya tidak sesuai dengan keinginan, ya makanya jadi bingung gitu loh. Kalau nggak bingung gitu. Jadi misalnya Rocky Gerung ya nggak bingung, dia langsung sikat aja gitu loh. Itu sama Pak ya, intro, referen sama kesimpulan. Kalau lagu itu endingnya sama gitu Pak ya. Iya. Jadi kalau fusionnya rock sama dangdut mungkin masih sama, tapi kalau klasik terus dangdut kan nggak lucu. Iya. Meskipun juga bisa juga Pak ya kan. Jangan-jangan lebih mahal harganya. Iya. Tapi itu lebih karena keraguan-raguannya Bu Mega, atau memang sengaja Bu Mega membuat disputing yang lebih clear gitu ya, lebih tebal ya, sehingga orang memang nggak bisa membaca Bu Mega gitu Pak. Kalau itu tujuannya, saya kira sebagai pemimpin kan bukan itu tujuannya. Demi bangsa dan negara harus jelas gitu kan. Ya kan, bukan dimain-mainkan. Memang mungkin saya yang bodoh ya. Ya mungkin orang akan bilang seperti itu. Tetapi kalau kita lihat seorang pemimpin, ya apalagi dinilai dalam pidatonya kan, memberikan inspirasi, ya atau gimana atau tidak. Nah, kebingungan itu keraguan-raguan lah menurut saya, ya, untuk mungkin masa depan kader-kadernya atau lingkaran dekatnya, ya. Itu juga bisa direpresentasikan ketika dia mengatakan saya ini provokator, ya kan? Dulu benar 97 saya lihat dia provokator, beneran provokator. Provokator dalam arti ya mengajak rakyat langsung berontak, tidak menerima, ya boykot segala. Nah sekarang tetap mengatakan provokator, tapi situasinya kan berbeda. Tadi saya katakan sudah berkuasa hampir 30 tahun, menang DPR 3 kali, ya kan? Pemilunya juga ada pemilu legislatif. Keputusan MK sudah inkrah lah istilahnya, ya. Nah, sebagai pemimpin, walaupun kita kecewa dengan pemilihan umum, ya dengan kecurangan dan lain sebagainya, tapi secara inkrah hukum kan sudah, ya kan. Hakim-hakim MK juga dulu dipilihnya di DPR, ada 3 DPR, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari pemerintah. Tapi yang di Hakim Agung juga dipilihnya oleh DPR. Pemerintah juga kan fraksi penguasa juga. Maksudnya Pak Alas mau menunjukkan bahwa PDI Perjuangan juga terlibat dalam quote-unquote kekacauan yang dikritik oleh, betul, yang menjadi bahan kritik dari pidato Bu Mega itu. Karena sudah berkuasa lama, berada di dalam pemerintahan, kalau hasilnya mengecewakan, kenapa dulu undang-undangnya tidak dirubah? Ya. Jadi kalau diulang-ulang lagi, padahal ada undang-undang yang bisa dirubah dalam kekuasaan mereka, sehingga mereka melakukan hal yang sama. Ya, ini kalau menurut Einstein ada istilah kebodohan menurut Einstein. Ya, jika kalian melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda, nah that is the stupidity gitu. Jadi kekuasaan itu ya di DPR dilakukan berulang-ulang oleh fraksi-fraksi berkuasa, tidak ada terobosan, ya. Tapi ini kali mengharapkan hasil yang berbeda, nggak bisa gitu loh.
Apalagi kan kecuali kalau kita nggak pernah ada di kekuasaan. Misalnya apa nih? Contoh yang rame ya, dinasti. Dinasti itu memang dimungkinkan karena undang-undangnya tidak pernah dirubah ketika mereka berkuasa. Ya salah sendiri. Sekarang misu-misu karena orang lain yang ngambil keuntungan. Apalagi bekas anak buahnya lagi petugasnya ya. Ya, pasti marah. Cuman dari mengatakan provokator yang seharusnya menurut saya demi bangsa dan negara sudah terima pemilu. Mari kita dukung Prabowo, pemerintah, ya rapatkan barisan. Mungkin kita kecewa dengan pemilu, ya karena ada kecurangan-kecurangan, ya. Tapi demi bangsa dan negara, ya silahkan. Ya. Nah, kembali lagi, kalau mau jadi oposisi, walaupun kita dukung, ya kita bagian koreksi lah. Karena menurut filosofi demokrasi, oposisi itu sangat penting. Ada built-in control, tata kelola. Jadi kalau tidak ada oposisi, korupsi akan merajalela terus. Karena Anda bayangkan ya, kalau di DPR semua berkoalisi, jadi menjadi satu jamaah gitu loh. Misalnya nih, membicarakan anggaran di Banggar, bagi-bagi alokasi yang nggak bener lah. Kalau ada satu fraksi yang oposan, kan mereka takut dong. Nengok kiri kanan dulu dong. Nanti dibuka kan masuk penjara semua. Nah, di situ pentingnya kontrol oposisi. Tapi kalau semuanya berkoalisi sama-sama, ya rame-rame lah kita buffet gitu loh. Kita makan rame-rame. Prasmanan ya. Jadi saya kira kalau memang ya oposisi berani, itu akan dikulitin. Karena mereka tidak punya backing kejaksaan, backing polisi, backing hukum lagi. Jadi dosa-dosa lama itu kalau ada akan terkuak. Nah, kuat nggak gitu loh. Nah, pemerintah ya juga akan dikontrol. Kalau dia korupsi, nanti pemilu yang akan datang, kalau yang sekarang oposisi menang, kan berbalik gitu loh. Gantian ngulitinnya. Nah, sehingga apa yang akan terjadi, masing-masing saling waspada, dan masing-masing udahlah, kita selamat aja, cari selamat semua. Nah, korupsi itu akan hilang. Nah, ada juga bagusnya kalau semuanya berkoalisi, pengambilan keputusan akan semakin cepat. Ya, nggak bertele-tele lah. Tapi oposisinya juga harus kredibel, jangan hanya pokoknya nggak suka gitu loh. Harus ada argumentatif yang masuk nalar gitu loh. Jadi memang oposisi yang konstruktif. Nah sekarang pidato Mbak Mega itu pembukaan awalnya sangat berbeda dengan penutupannya. Itu menyiratkan keraguan-raguan.